Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Hidayat dengan NIM 2202111035 dari kelas Ilmu Komunikasi 22A, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tujuan saya membuat video ini yaitu akan membahas mata kuliah teori komunikasi. Materinya yaitu bab 6 teori komunikasi interpersonal. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu proses interaksi melalui pertukaran media atau makna yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal sebagai media utamanya. Selanjutnya yaitu karakteristik dalam konteks komunikasi antarpersonal. Menurut Edna Roger 2002, karakteristik komunikasi antarpersonal antara lain yang pertama yaitu arus pesan dua arah, yang kedua konteks komunikasi dua arah, yang ketiga tingkat umpan balik tinggi, yang keempat kemampuan mengatasi selektivitas tinggi, yang kelima kecepatan jangkauan terhadap komunikasi. Sedangkan menurut Bornun dalam Aloliweri 1991 antara lain yang pertama bersifat spontan, yang kedua tidak berstruktur, yang ketiga kebetulan, yang keempat tidak mengejar tujuan yang direncanakan, yang kelima identitas keanggotaan. Selanjutnya ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama feedback bersifat langsung, yang kedua tanggapan komunikan dapat segera diketahui, yang ketiga terkait dengan aspek hubungan, selanjutnya pesan biasanya lebih pribadi, yang terakhir page to page atau tatap muka. Yang kedua yaitu sistem komunikasi interpersonal. Persepsi adalah dapat didefinisikan dengan pandangan, pemahaman, pengalaman, kesan, dan penilaian seseorang terhadap orang lain, baik berupa gambaran fisik, sikap, tindakan, motivasi, maupun kepribadiannya. Contohnya yaitu definisi cantik menurut orang yang satu dengan orang yang lain pasti mempunyai jawaban yang berbeda. Mungkin ada yang menjawab cantik itu gendut, terus ramping, atau bahkan kurus kering. Hal itu dikarenakan persepsi setiap orang atau kelompok memandang suatu hal yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, pengalaman, psikologi, dan kondisi faktual yang saat itu kita tangkap. Selanjutnya yaitu konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita, baik berupa fisik, psikologis, maupun sosial yang datang dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Kecenderungan orang untuk berperilaku sesuai dengan konsep dirinya disebut self-fulfilling prophecy. Contohnya yaitu seorang anak yang sering dibentak dan tidak pernah dipuji pada umumnya akan memiliki konsep diri yang cenderung negatif, karena ia menerima perlakuan itu sebagai bentuk hukuman atas segala kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan jika ia tumbuh di lingkungan yang baik, maka ia pun akan merasa dihargai dan tumbuh menjadi pribadi yang positif. Senyuman, pujian, penghargaan, pelukan mereka menyebabkan kita menilai diri kita secara positif. Selanjutnya yaitu atraksi interpersonal adalah ketertarikan kita kepada orang lain karena adanya sikap positif dan daya tarik sehingga membentuk rasa suka. Ketertarikan kita kepada orang tidak hadir atau muncul secara tiba-tiba, melainkan hadir dalam suatu proses komunikasi yang intens dan mendalam. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal seperti kesamaan, karakteristik, tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan isolasi sosial. Faktor situasional seperti daya tarik fisik, ganjaran, reward,
familiarity, kedekatan, dan kemampuan. Yang terakhir yaitu hubungan interpersonal adalah suatu konteks yang menjelaskan kekuatan relasi yang lebih bersifat personal dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Suatu hubungan dalam proses komunikasi interpersonal dijalin atas 3 faktor, yaitu percaya, kedua sikap, yang ketiga sifat terbuka. Selanjutnya yaitu model-model hubungan interpersonal, yaitu yang pertama model pertukaran sosial adalah hubungan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Contohnya, misalnya ada tugas dari guru atau dosen si A. Misalnya ada tugas dari guru atau dosen, si A kesusahan untuk mengerjakan tugas tersebut dan dia meminta bantuan ke si B untuk membantu menjawab tugas tersebut. Untuk tanda terima kasihnya, ia pun menraktir si B karena telah membantu tugasnya tersebut. Yang kedua yaitu model peranan adalah individu bertindak sesuai dengan ekspedisi peranan dan tuntunan peranan, keterampilan peranan, dan terhindar dari konflik peranan dan kerancuan peranan. Contohnya yaitu peran seorang penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi bisnis, dan peran seorang anak yang menerima peran sebagai adik atau kakak dalam keluarga. Yang ketiga yaitu model permainan adalah orang berhubungan dengan orang lain dengan bermacam-macam permainan dan menampilkan kepribadian yang berbeda dalam tiap-tiap permainan, seperti orang tua, dewasa, dan anak. Contohnya sepasang kekasih yang sedang asik pacaran. Si cowok sedang asik disuapin oleh ceweknya, dengan senang hati si cewek pun mau menyuapi cowoknya tersebut. Dalam hal ini cowok sedang menjadi kepribadian anak kecil dan si cewek sedang menjadi kepribadian ibu atau orang tua. Di sini terlihat seperti orang tua sedang menyuapi makan anaknya. Yang terakhir yaitu model interaksional adalah gabungan dari 3 model di atas. Elemen yang menjadi hal penting dalam model ini adalah feedback. Dengan adanya feedback, maka telah terjadi dialog antara komunikator dan komunikan. Contohnya ketika pelajaran bahasa Indonesia telah selesai, guru atau dosen meminta salah satu mahasiswanya mereview atau menjelaskan poin-poin penting selama pembelajaran tadi. Selanjutnya yaitu 3 peranan komunikasi interpersonal. Menurut Johnson dalam supratiknya 1995, komunikasi interpersonal memiliki peranan yang sangat besar dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Peranan itu diantaranya adalah yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Perkembangan sejak masa bayi sampai masa dewasa mengikuti pola semakin meluasnya ketergantungan kita kepada orang lain, diawali dengan ketergantungan atau komunikasi yang intensif dengan ibu pada masa bayi. Lingkaran ketergantungan atau komunikasi itu menjadi semakin luas dengan bertambahnya usia kita. Bersamaan dengan itu, perkembangan intelektual dan sosial kita sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kita dengan orang lain. Yang kedua yaitu identitas atau jati diri kita terbentuk lewat komunikasi dengan orang lain. Selama berkomunikasi dengan orang lain secara sadar maupun tidak sadar, kita mengamati, memperhatikan, dan mencatat dalam hati semua tanggapan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Kita menjadi tahu bagaimana pendapat orang lain itu tentang diri kita. Berkat pertolongan komunikasi dengan orang lain, kita menemukan diri, yaitu mengetahui sifat diri kita sebenarnya. Yang ketiga yaitu dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama. Tentu saja perbandingan sosial semacam itu hanya dapat kita lakukan lewat komunikasi dengan orang lain. Yang keempat yaitu kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Lebih orang yang merupakan tokoh-tokoh signifikan dalam hidup kita.
Bila hubungan kita dengan orang yang diliputi masalah, maka tentu kita akan menderita, merasa sedih, cemas, dan frustasi. Bila kemudian kita menarik diri dan menghindar dari orang lain, maka rasa sepi dan terasing yang kita alami pun tentu akan menimbulkan penderitaan, bukan hanya penderitaan emosional atau batin, bahkan mungkin juga penderitaan fisik. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi individu dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu mirroring atau makna. Ketika simbol ada, maka makna itu ada. Contohnya intonasi suara yang tinggi dimaknai dengan seorang sedang marah. Yang kedua yaitu learning atau belajar. Pola-pola atau perilaku komunikasi kita tidak tergantung pada turunan atau genetik, tetapi kemampuan kita berkomunikasi merupakan hasil learning atau belajar dari lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti membaca, menulis, serta menghitung untuk merupakan proses belajar dari lingkungan formal. Yang ketiga yaitu subjektivity, yaitu mengacu pada pengaruh pandangan pribadi, persepsi, dan pengalaman individu terhadap cara mereka berkomunikasi dan memahami orang lain. Interpretasi dari dua orang yang berbeda akan berbeda terhadap objek yang sama. Contohnya misalnya ada kasus pencurian di sebuah minimarket. Pencurian dilakukan oleh dua orang, yaitu yang pertama oleh orang dewasa dan yang kedua yaitu oleh nenek-nenek sebatang kara. Karena mereka kasusnya sama, mereka mencuri dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya. Pandangan kita terhadap dua orang tersebut pasti berbeda. Untuk pandangan kepada orang dewasa, mencuri itu akan kita pandang sebagai hal yang buruk karena sebenarnya dia masih mampu bekerja, dan tetapi dia memilih untuk mencuri. Sedangkan untuk nenek-nenek sebatang kara, kita pandangannya akan merasa kasihan dan akan muncul rasa empati kepada nenek itu. Nenek itu mencuri karena dia sebatang kara dan tidak memiliki uang untuk makan dan kebutuhan lain-lainnya. Jadi pandangan terhadap dua orang tadi berbeda walaupun objeknya sama, yaitu sama-sama mencuri. Yang keempat yaitu negosiasi, yaitu pihak-pihak yang berkomunikasi masing-masing mempunyai tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam upaya itu terjadi negosiasi dalam pemilihan simbol dan makna sehingga tercapai saling pengertian. Contohnya proses perkuliahan yang harusnya dilakukan secara tatap muka langsung, tapi dikarenakan cuaca yang sedang turun hujan, maka mahasiswa meminta negosiasi kepada dosen untuk perkuliahan dilakukan secara daring atau online. Akhirnya dosen memberikan keringanan dan pengertiannya kepada mahasiswa tersebut dan menyetujui untuk perkuliahan secara online. Yang kelima yaitu kultur. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku, nilai, norma, dan persepsi individu dipengaruhi oleh budaya tempat mereka tinggal. Contohnya komunikasi antara sesama orang Jawa akan komunikasinya akan terjalin nyambung dan tidak ada masalah. Sedangkan ketika orang Jawa dan orang Sunda berkomunikasi, dia akan mengalami sedikit kesulitan karena dia budayanya tidak sama atau beda. Yang keempat yaitu interaksi, level, dan konteks, yaitu komunikasi antar manusia berlangsung dalam bermacam konteks dan tingkatan. Contoh tingkat interaksi misalnya pertukaran informasi antara teman sebaya. Konteksnya adalah siswa-siswi berbincang-bincang tentang kegiatan sekolah serta bercerita tentang pengalaman mereka pribadi. Yang ketujuh yaitu self referensi, adalah suatu bentuk komunikasi interpersonal di mana seorang merujuk kepada dirinya sendiri dalam percakapan atau interaksi dengan orang lain. Contohnya, saya merasa sangat senang dengan pencapaian yang saya baru dapat. Dalam contoh ini, seorang menggunakan self-referensi untuk mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaan terhadap pencapaian pribadinya. Yang kedelapan yaitu self-reflexivity atau kesadaran diri, merupakan keadaan di mana seseorang memandang dirinya sendiri sebagai cermin diri atau sebagai bagian dari lingkungan. Contohnya introspeksi diri.
Yang terakhir yaitu inevitability. Artinya yaitu kita tidak mungkin tidak berkomunikasi walaupun kita tidak melakukan apapun, tetapi diam kita akan tercermin dari nonverbal yang terlihat, dan itu mengungkap suatu makna komunikasi. Contohnya proses perkuliahan yang harusnya dilakukan secara tatap muka langsung, tapi dikarenakan cuaca yang sedang turun hujan, maka mahasiswa meminta negosiasi kepada dosen untuk perkuliahan dilakukan secara daring atau online. Akhirnya dosen memberikan pengertian kepada mahasiswanya dan menyetujui untuk perkuliahan dilakukan secara online. Selanjutnya yaitu ciri efektivitas komunikasi antar pribadi. Menurut Arvind Kumar dalam Warta Populer Komunikasi dalam Pembangunan Volume 9 nomor 1 2006, terdapat 5 ciri efektivitas komunikasi antar pribadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan. Contohnya saya melihat teman saya yang sedang murung terus dan saya mencoba untuk bertanya tentang masalah apa yang sedang dia alami, namun teman saya tetap bersikeras menutupi dan memendamnya sendiri, padahal saya sudah dekat lama dengannya gitu. Nah, itu kan bentuk tidak keterbukaan seseorang. Padahal dalam berkomunikasi keterbukaan itu jadi hal yang sangat penting, karena keterbukaan dapat mempermudah kita untuk menerima gagasan atau pendapat orang lain. Selain itu, keterbukaan juga membangun hubungan kita dengan orang terdekat menjadi semakin erat. Yang kedua yaitu empati. Empati merupakan kondisi kemampuan mental seseorang untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Dalam komunikasi, rasa empati akan membantu terbentuknya rasa pengertian yang akan memperlancar proses komunikasi dan meningkatkan efektivitasnya. Contohnya membantu teman yang sedang menghadapi masalah berat, dan contoh lainnya yaitu ikut sedih dan berdoa dan berbelasungkawa terhadap teman kita, saudara kita yang meninggal. Yang ketiga yaitu dukungan. Contohnya si A mengeluh kepada si B bahwa dia mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan target. Dia yang padahal nilai dia pun cukup bagus yaitu 85, sementara si B nilainya 60, dan si B berkata bahwa jika si A harusnya lebih bersyukur dengan hasil nilainya karena si B masih di bawah si A. Nah, itu kan tidak menunjukkan ciri keefektifan dalam berkomunikasi. Itu dukungan. Proses saling mendukung itu sangat diperlukan bagi orang-orang yang berkomunikasi karena dapat meningkatkan keefektivitasan di dalam berkomunikasi. Jadi tidak ada sela menyela dalam pembicaraan, karena hal itu sangat bertentangan dengan tujuan dan maksud komunikasi itu sendiri, yaitu membangun rasa saling pengertian. Yang keempat yaitu sikap positif. Contohnya menghargai orang lain, berpikiran positif kepada orang lain, dan tidak menaruh curiga secara berlebihan. Itu adalah bentuk sikap positif. Jadi ketika kita mengemukakan pendapat yang bertentangan maupun yang mendukung, itu harus disertai rasa positif atau sikap positif, karena dengan sendirinya rasa positif itu mendukung proses komunikasi menjadi lebih efektif. Yang terakhir yaitu kesetaraan. Contohnya si A mengungkapkan kepada si B bahwa dia tidak mengerti MTK dan menganggap dirinya sangat bodoh karena si A peringkat 30, si B sementara peringkat 1. Maka dari itu si A ingin belajar kepada si B, namun si B pun menyetujui. Namun dia bilang kepada si A bahwa tidak boleh bilang seperti itu karena kita masih sama-sama belajar, jadi wajar kalau tidak bisa dan tidak mengerti, harus belajar dan tidak boleh menjelekan diri sendiri. Selanjutnya yaitu keterampilan dasar berkomunikasi. Menurut Johnson dalam subpraktiknya 1995, setidaknya ada beberapa keterampilan dasar yang penting dimiliki oleh seseorang, diantaranya
Yang pertama, kita harus mampu saling memahami. Agar dapat saling memahami, pertama-tama kita harus saling percaya. Sudah saling percaya, kita harus membuka diri, yakni saling mengungkapkan tanggapan kita terhadap situasi yang kita hadapi, serta menerima dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika orang lain sedang membuka diri kepada kita, itu adalah cara jitu untuk memulai dan memelihara komunikasi. Yang kedua yaitu kita harus mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas dengan saling mengungkapkan pikiran serta perasaan dan saling mendengarkan. Kita memulai mengembangkan dan memelihara komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, kita harus mampu saling menerima dan memberikan dukungan atau saling menolong. Ketika ada orang yang memiliki keluhan, kita harus menanggapinya keluhannya dengan cara menunjukkan sikap memahami dan bersedia menolong, serta memberikan solusi dan saran agar orang tersebut mampu menemukan pemecahan terhadap masalah. Yang keempat yaitu kita harus memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain melalui cara-cara yang konstruktif. Artinya dengan cara-cara yang semakin mendekatkan kita dengan lawan komunikasi kita dan menjadikan komunikasi kita itu semakin terbangun dan berkembang. Selanjutnya yaitu teori-teori komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu teori interaksi simbolik, atau inti utama dari teori ini adalah menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Contohnya, lempengan berbentuk lingkaran dengan huruf P yang dicoret merupakan simbol yang maknanya ada dilarang parkir. Yang kedua yaitu teori pelanggaran harapan. Teori ini menyatakan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Contohnya ketika ada seorang yang mengakui kita menarik, dia mulai beberapa kali memperhatikan kita kayak komplek mata atau melihatin kita terus. Awalnya mungkin kita akan merasa aneh, tapi karena kita tertarik sama dia, kita mulai ngerasa nyaman dan mulai bertanya maksud dia memperhatikan kita itu apa. Dan posisi kita akan berpikir kalau digini juga tertarik sama kita. Yang ketiga yaitu teori penipuan antar individu. Teori ini lebih tepat disebut dengan teori kebohongan, atau orang bisa berbohong karena maksud tertentu seperti untuk tidak menyakiti orang lain. Contohnya, Rika itu adalah anak rumahan dan dia itu selalu izin sama orang tuanya kalau mau pergi kemana-mana. Nah, suatu hari Rika itu punya pacar dan mereka berdua merencanakan nonton bioskop sehabis pulang kuliah. Selanjutnya yaitu ngelanjutin pembahasan contoh yang tadi. Rika tahu posisi dia tidak diizinkan orang tuanya kalau dia memberitahu yang sebenarnya, maka Rika memberitahu orang keduanya dengan cara berbohong. Contohnya mau membeli buku buat tugas kuliah. Namun dalam teori penipuan antar individu yang tadi disebut dengan penyembunyian. Yang keempat yaitu teori akomodasi komunikasi. Akomodasi komunikasi adalah kemampuan untuk menyerupakan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Contohnya ketika seseorang dengan latar belakang budaya yang berbeda sedang melakukan wawancara. Nah, dalam situasi itu orang yang mewawancari akan lebih mendominasi situasi wawancaranya kan. Nah, sementara orang yang diwawancarainya itu akan mencoba
mengikuti jalannya wawancara tersebut. Maka pada situasi tersebut orang yang sedang diwawancarai itu mencoba melakukan adaptasi, lakukan akomodasi komunikasi. Yang kelima yaitu teori ketidakcocokan pikiran. Teori ini membahas tentang perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. Contohnya orang yang menolak itu tahu kalau menolak itu tidak baik buat kesehatan, tapi dia itu tetap menolak. Contoh lain yaitu kita tahu kalau olahraga dan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat itu adalah mengkonsumsi makanan yang sehat itu adalah penting, tapi kita sadar tidak melakukan hal itu. Yang keenam yaitu teori modal pengungkapan diri, yaitu proses pengungkapan informasi pribadi karena pada orang lain ataupun sebaliknya. Biasa kita kenal dengan kata curhat. Contohnya dalam Johannes Window itu akan memiliki 4 jendela. Yang pertama yaitu orang lain tahu, saya tahu, dan itu disebut dengan orang yang terbuka. Jendela kedua yaitu orang lain tahu, saya tidak tahu, itu disebut dengan orang buta. Jendela ketiga yaitu orang lain tidak tahu, saya tahu, itu disebut dengan orang tersembunyi. Yang selanjutnya yaitu jendela keempat yaitu orang lain tidak tahu, saya tidak tahu, itu disebut dengan tidak dikenal. Yang ketujuh teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian terutama pada orang-orang yang baru saja berkenalan. Contoh ketika kita bertemu dengan teman baik, kita pasti bingung untuk memulainya seperti apa, dan pasti muncul pertanyaan, dia itu orangnya gimana aja, nanti bisa akrab atau enggak ya, atau dia mau enggak ya temenan sama kita. Nah, untuk mengurangi asumsi tersebut, ketidakpastian tersebut, tentunya kita harus memulai percakapan dengan dia, sering ngobrol sama dia atau saling cerita tentang hobi masing-masing. Yang kedelapan yaitu teori atribusi. Teori ini diperkenalkan oleh Harold Keller, Robert Baron, dan Donny Byrne. Asumsi dasar teori ini adalah perilaku orang lain dan kita disebabkan karena adanya motif, maksud, dan karakteristik dengan melihat masing-masing perilakunya. Jadi teori ini disebut adalah penilaian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh sekitar. Dalam teori ini ada dua hal yang menyebabkan munculnya setiap perilaku dari pihak-pihak yang berinteraksi, yaitu yang pertama yaitu kasualis yang terdiri dari konsensus, konsistensi, dan kesan. Konsensus yaitu bagaimana seorang bereaksi bila dibandingkan dengan orang lain terhadap stimulus tertentu. Konsistensi yaitu jika seorang menilai perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab internal dan sebaiknya. Kekasan artinya seorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Yang kedua yaitu kejujuran. Kesembilan yaitu teori penetrasi sosial. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Irwin Alpman dan Dalmas Taylor. Teori penetrasi sosial atau yang dikenal juga sebagai teori kulit bawang menggambarkan proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi dangkal menuju komunikasi yang lebih intim. Irisan lapisan ada 3. Yang pertama, lapisan kulit terluar dari kepribadian manusia adalah apa yang terbuka bagi publik, apa yang bisa kita perlihatkan pada orang lain secara umum, tidak ditutupi. Yang kedua yaitu lapisan semi privat yang sedikit lebih tinggi. Dalam lagi ada lapisan yang tidak terbuka bagi semua orang, lapisan kepribadian yang lebih bersifat semi privat. Lapisan ini biasanya hanya terbuka bagi orang yang tertentu saja, orang terdekat.
Yang ketiga yaitu lapisan privat, di mana di dalamnya terdapat nilai, konsep diri, konflik-konflik yang belum terselesaikan, emosi yang terpendam, dan semacamnya. Lapisan ini terlihat oleh dunia luar, oleh siapapun, akan tetapi lapisan ini adalah yang paling berdampak atau paling berperan dalam kehidupan seseorang. Yang ke-10 yaitu teori dialektika rasional. Teori ini dikembangkan oleh Baxter dan Montgomery. Asumsi dasar teori ini adalah hubungan tidak bersifat linear, melainkan fluktuasi yang terjadi di antara keinginan yang kontradiktif. Yang kedua yaitu hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan. Yang ketiga yaitu kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan yang tidak pernah berhenti untuk menimbulkan ketegangan antara keduanya. Ketegangan ini membuat hubungan membutuhkan komunikasi agar ketegangan dapat dikelola dengan baik dalam suatu hubungan. Yang ke-11 yaitu teori pertukaran sosial. Pencetus teori ini adalah Thibaut dan Kelly. Asumsi dasar ini mengibaratkan proses interaksi manusia seperti pertukaran barang dan jasa dan pertimbangan aspek biaya dan imbalan reward. Contohnya si A dan si B adalah teman yang pekerjaan di bidang yang sama, yaitu wirausahaan. Si A adalah pengusaha clothing atau pakaian, sedangkan si B adalah pengusaha kain. Agar si A dapat memproduksi kain, maka dia membeli kain kepada si B karena kualitasnya bagus dan harganya yang paling murah dibandingkan dengan produsen lainnya. Di sini kita dapat disimpulkan bahwa A diuntungkan membeli bahan kain dari B karena memiliki kualitas yang bagus dan harga murah. Sedangkan si B diuntungkan karena penjualan kainnya bisa terus meningkat karena toko clothing si A laris dan selalu membeli kainnya kepada si B. Yang ke-12 yaitu teori hubungan aku Anda, Aito, dan aku benda, IT. Teori ini dikembangkan oleh Martin Buber. Hubungan aku Anda didasari oleh hubungan yang serta hubungan yang menghendaki yang lain subjektivitasnya. Ketika manusia mengakui dan menghargai yang lain sebagai subjek, di sana cinta kasih terwujud. Yang kedua, hubungan aku benda didasari oleh hubungan untuk menguasai yang lain. Dalam hubungan ini terdapat ruang atau jarak sehingga dapat dikatakan bahwa benda menjadi objek bagi subjek. Oleh karena itu terjadi penguasaan benda dapat diketahui seluruhnya. Yang ke-13 yaitu teori kesantunan. Teori ini dikembangkan oleh Brown dan Levinson. Intinya dalam proses interaksi orang menggunakan strategi kesantunan. Indikator kesederhananya kesantunan dalam wajah. Dalam hal ini bukan berarti rupa fisik, namun wajah dalam artian public image, atau mungkin pada kata yang tepat adalah harga diri dalam pandangan masyarakat. Yang ke-14 yaitu teori manajemen makna terkoordinasi. Teori ini dipopulerkan oleh Peirce dan Cohen. Teori ini didasarkan pada konsep-konsep komunikasi, realitas sosial, dan makna. Asumsi dasar teori ini ada 3. Manusia hidup dalam komunikasi. Yang kedua, manusia saling menciptakan realitas sosial. Yang ketiga, transaksi informasi tergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Yang ke-15 yaitu teori keseimbangan, menjelaskan bagaimana individu berusaha mencapai keseimbangan dalam pemikiran dan hubungan interpersonal. Contohnya dalam Anda memiliki seorang teman dekat A yang menyukai buku yang sama, dengan kemudian Anda bertemu dengan teman B yang tidak menyukai buku tersebut. Untuk mencapai keseimbangan dalam pemikiran Anda mungkin mencari cara untuk menyatukan mereka atau menghindari topik buku tersebut ketika Anda berinteraksi dengan keduanya. Yang ke-16 yaitu teori pendekatan interaksi. Teori ini mengemukakan bahwa individu cenderung berinteraksi dengan orang lain berdasarkan pertimbangan manfaat dan biaya yang mereka harapkan dari hubungan tersebut. Contohnya, Anda memiliki seorang teman yang sangat baik, si A, yang selalu mendengarkan masalah Anda dan memberikan dukungan emosional. Dalam pendekatan sosial ini, Anda menerima manfaat dalam bentuk dukungan dan merasa nyaman berbagi cerita dan perasaan dengan teman tersebut. Sebagai imbalannya, Anda juga memberikan dukungan dan mendengarkan masalah teman Anda ketika ia membutuhkannya. Yang ke-17 yaitu teori
konstruktivisme, teori menekankan bahwa individu secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan makna melalui interaksi sosial dan pengalaman pribadi. Contohnya misalnya saat Anda belajar sesuatu yang baru seperti mempelajari bahasa asing, Anda berinteraksi dengan instruktur belajar di pengalaman praktis, membaca materi referensi, dan berdiskusi dengan semua pembelajar. Yang ke-18 yaitu teori sensitivitas retorika. Teori ini menyatakan bahwa komunikator berusaha untuk mengadaptasikan pesan ke audien sesuai dengan kondisi sikap lawan bicaranya. Yang terakhir yaitu teori penilaian sosial. Teori ini menggambarkan bahwa individu membentuk penilaian dan kesan terhadap orang lain berdasarkan atribusi dan karakteristik yang mereka amati. Contohnya, misalnya Anda bertemu seorang untuk pertama kalinya, Anda mungkin akan membentuk penilaian awal terhadap orang tersebut. Anda dapat memperhatikan ekspresi wajah, sikap, tubuh, dan komunikasi verbal mereka untuk membentuk kesan tentang kepribadian dan kepercayaan atau kemampuan mereka. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.